Jadi gini Global People, kenapa bisa Doraemon itu nggak memiliki telinga? Karena dulu itu ya, seingat aku itu Doraemon tuh sempet kayak dibawa ke rumah sakit robot gitu. Pokemon tuh hewan apa ya, by the way? Mungkin Global People ada yang tahu nggak sih Pokemon itu hewan apa? Emang ada ya film anak-anak yang tahun 90-an suka makan sayur? Ada. Kamu tahu nggak? Film yang suka makan sayur. Sayur apa coba? Sayur bayam. Sumpah ada sayur bayamnya. Hello Global People, welcome to Gpod. Let's bring it on. Berapa menit ke depan kalian bakal ditemenin sama aku, Nadia. Dan aku YASA, Yasa. Tentunya di podcastnya Millennial IT, Work Go by IT, Entrepreneurship, dan Edukasi IT. Nah, Global People, sesuai sama yang Global People di rumah baca lewat judul ini. Title ya? Ya, bener banget. Di sini video kali ini kita akan ngebahas tentang kartun di zaman 90-an. Udah lama banget ya? Udah lama, sampai aku belum lahir loh itu tahun 90-an. Kita pun lahir di tahun 2000-an ya? Iya, jadi tapi walaupun ini udah lama banget, kartun udah lama banget, tapi kartun-kartun yang bakal kita bahas kali ini itu masih ada loh sampai sekarang. Masih ada produksinya? Masih ada, tapi ya itu kayaknya udah lebih ke diulang-ulang gitu loh episodenya, bukan episode yang terbaru kayak tapi gitu. nggak ngebosenin sih, tapi Nggak ngebosenin sih, Karena walaupun bikin aku udah seru nonton 10 kali bahkan bisa lebih, tetap nggak ngebosenin gak Iya, sih? karena Seru-seru banget. unik lah ya. Bener banget. Langsung aja ke yang pertama akan dibacakan oleh Yasa. Oke, yang pertama itu aku kasih clue nih Global People ya, itu adalah sebuah robot kucing. Nah, dia tahu nggak tuh robot kucing? apa? Robot kucing. Doraemon gak sih robot kucing? Bener banget ada. Nah, jadi kita bakal ngebahas mengenai robot kucing atau biasa dikenal dengan Doraemon. Nah, ada tahu nggak sih Kak Doraemon tuh dulu tuh kayak gimana? Tahu nggak? Setahu aku sih Doraemon tuh dulu sama loh, kayak kan adanya tuh warna kuning ya, Iya. adanya Doraemon. Dia tuh dulu warna kuning juga nggak sih? Bener banget ada. Jadi Doraemon itu dulunya tuh warnanya kuning kayak gitu. Nah, dan yang paling uniknya lagi, nah dia pernah nggak sih kalau Doraemon tuh nggak punya telinga? Doraemon gak Nah, punya nggak telinga, sih? bener juga ya? Iya, kenapa? Sedangkan Kok adiknya bisa? punya ya, punya Iya, telinga nggak adiknya sih? punya yang warna merah itu kan, telinga adiknya. Kamu tau nggak gimana Nah, asal mulanya kenapa dia nggak punya telinga? Nah, jadi gini Global People, kenapa bisa Doraemon itu nggak memiliki telinga? Karena dulu itu ya, seingat aku itu Doraemon tuh sempet kayak dibawa ke rumah sakit robot gitu. Rumah sakit robot, terus gimana? Terus pas dia tidur, telinganya tuh digigitin tikus kayak gitu. Jadi dia pernah sakit gitu, terus dibawa ke pernah rumah sakit sakit rusak robot. lah. Itu cuma hayalanmu aja apa emang ada di filmnya Doraemon? Itu real nanti, itu ada di filmnya, dan mungkin itu penyebab kenapa Doraemon takut sama tikus nggak sih? Kayak setiap melihat Oh tikus iya dia sih benar. kaget-kaget Padahal gitu. harusnya kucing itu suka sama tikus ya. Iya, kayak suka ngejar-ngejar tikus gitu ya. Terus kamu tahu nggak sih asal mulanya kenapa? Kan aku bilang tuh di awal warnanya dia tuh dulu kuning. Terus kenapa sih dia bisa jadi warna biru? Aku kurang tahu tuh. Nah, jadi gini, kalau nggak salah itu waktu dulu itu kenapa dia bisa berubah warna karena Doraemon tuh melakukan kecerobohan yang dimana tuh dia seharusnya tuh harus meminum ramuan bikin bahagia kayak gitu. Tapi dia dengan cerobohnya nih, dia tuh minum ramuan bikin sedih. Jadinya karena dia sedih jadi dia nangis gitu ya? Ya bener, nangis, dan itu tuh mengakibatkan cat-cat yang ada di badan-badannya tuh luntur kayak gitu. Nah, Tapi aneh banget gak sih? Ya, Kan kok warna bisa? kuning ke biru tuh jauh banget. Iya, Terus jauh pas banget. waktu luntur dia jadinya warna biru itu aneh kayak banget tuh, aneh nggak banget. nyambung gak sih Kayak menurutku? kok bisa gitu loh. Harusnya ya dari misalkan nih kalau dari warna awalnya mula Doraemon tuh hitam terus lunturnya biru kan masih kita Oh, bisa masih normal lah iya ya. ini dari kuning ke biru, tapi nggak apa-apa sih soalnya Tergantung- jadinya bisa bedain ya mana tergantung Doraemon imajinasi lah, mana pencipta. Doraemon mana adiknya, jadi kita bisa bedain gitu nggak sih? Bener banget. Tapi kamu tau nggak sih ya Gimana? Doraemon tuh cuma nggak ada cuma di film doang loh. Nah, gimana tuh? Emang ada yang aslinya gitu? Enggak, Oh, enggak, bukan gitu. ya, bukan ya, gua Maksudku gimana tuh tuh? dulu tuh Doraemon tuh ada komiknya. Oh, komik. Doraemon tuh dari Jepang kan? Iya, dari Jepang. Jepang apa Cina ya dia? Jepang sih kalau nggak salah. Jepang ya? Jepang. Jangan dari Cina nggak sih? Mungkin gue people yang di rumah boleh mungkin komen tahu. kali di kolom komentar. Aku masih bingung sih. Jepang ada Cina karena hampir mirip-mirip. Iya, tulisannya sih yang mirip. Bener banget. Tapi ya Doraemon tuh nggak cuma ada di film, dia tuh ada di komiknya tuh banyak banget. Jadi banyak banget seriesnya, sampai Udah 100 banyak. lebih loh. Jadi kayak seri ceritanya tuh sampai 100 lebih. Jadi banyak banget. Nah, selain Doraemon, kita tahu juga di Doraemon juga ada tokoh yang bisa dibilang tuh kena sial terus nih. Kena sial terus siapa ya? Si Nobita. Nah, Itu mah itu kesukaan yang aku sering sih, dapat Nobita. nilai 0 terus kena ceroboh tuh ikonik banget tuh di Doraemon ya kan. Nah, itulah kenapa bisa Doraemon bisa dibilang tuh dia kayak membantu si Nobita gitu nggak sih biar hidupnya tuh semakin
lebih pinter, terus lebih semangat kayak gitu nggak sih Nadia? Bener banget. Tapi kamu tau gak sih yang istilah kalau tentang Doraemon tuh yang kayak baling-baling bambu? Oh, yang bisa terbang tuh. Iya, yang bisa terbang itu. Emang dia bisa terbang ya? Iya, baling-baling bambu itu yang bikin kita terbang kayak gitu dulu. Tapi ya menurut aku kan aku beberapa kali tuh nonton Doraemon. Tapi tuh aku jarang banget ngeliat skin adiknya Doraemon itu loh. Oh, kayak jarang kelihatan gitu ya di scene-scene-nya. Iya, jarang banget kelihatan. Bahkan mungkin cuma beberapa detik aja gitu kalau ada adiknya Doraemon. Mungkin karena supaya ikoniknya tuh di Doraemon sama Nobita aja nggak sih menurut aku? Mungkin kali ya. Tapi Bisa Doraemon jadi. tuh masih ada nggak sih sampai sekarang? Masih Masih aku, ada? biasa Serius? tuh aku nonton di RCTI pas pagi-paginya. Tapi dia pindah-pindah nggak sih? Nggak cuma di RCTI Kalau aja? itu aku kurang tahu sih. Mungkin Tahu bisa aku jadi. sih dulu pernah ya di MNC TV atau nggak tahu, mungkin Global Global People People bisa tahu komen ya. kali ya. Kayak aku lupa deh soalnya. Kebanyakan di mana sih yang keluar gitu biar kita bisa nonton gitu Iya, ya nggak sih? bener banget. Karena aku masih pengen flashback lagi gitu nonton film-film yang zaman-zaman dulu. Nah, ini tuh nggak jauh-jauh dari yang kita bahas pertama ini yang Doraemon. Apa tuh? Nah, yang kedua itu warnanya kuning. Kuning. Apa ya kuning? Adanya Bukan, Doraemon? bukan. ya? Aku udah tahu kamu mau apa, bukan dong. Terus apa nih? Depannya P. P. Pikachu? Tapi bener kok. Salah tapi bener. Tapi gini ya, Gimana? yang kita bakal bahas kedua ini adalah Pokemon. Oh, Pokemon. Ya hampir mirip-mirip ya. Ya, Global mirip People. lah, mirip lah Pikachu. Pikachu Doraemon apa? Pokemon tuh hewan apa ya, by the way? Mungkin Global People ada yang tahu nggak sih Pokemon itu hewan apa? Kamu nggak tahu Pokemon hewan apa? Aku nggak tahu. Kamu tahu? Rubah nggak sih? Rubah. Bisa jadi rubah ekor petir gitu. Tapi Bukan. warnanya kuning ya. Iya, warna kuning. Ada petir-petirnya gitu kan kayak Iya, aneh iya. banget. Tapi Pokemon itu setahu aku dulu tuh dia ada ini nggak sih yang Ada kayak gamesnya gitu, yang kayak itu viral banget loh tahun berapa ya? Kayak aku masih baru-baru gitu deh. Oh, games yang nangkep kayak teman-temannya Pikachu itu. Itu ada nggak sih? Nggak tahu. Mungkin Global People ada yang masih main mungkin ya. Itu kalau nggak salah pas Covid nggak sih? Ya tapi film Pokemon ini awal mulai itu udah lama banget dari tahun 90-an. Jadi Udah tua ya? iya udah tua ya, udah tua Pokemonnya. Udah Makanya tua udah banget. jarang kelihatan. Sekarang aku udah nggak pernah nonton Pokemon sih. Aku sih jarang ya. Mungkin karena ya keasikan nonton film-film yang baru. Iya bener banget. Tapi kamu tau gak sih kan selain Doraemon, Pokemon ini ada loh yang film yang aku kira tuh 90-an, ternyata bukan 90-an. Apa tuh? Upin Ipin. Oh, Upin Ipin tuh baru loh, bukan tahun 90-an. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Sekitaran pokoknya tahun 2000-an lah, pokoknya bukan tahun 90-an. Ya. Aku kira Upin Ipin tuh udah lama banget. Ya, Karena kan soalnya opanya udah dari tua kecil, banget ya. Opanya tuh Gak gede-gede lagi Upin Ipinnya. Iya. SD terus lagi. SD atau TK? TK, masih. kok bisa TK SD sih? Iya. Enggak naik kelas mungkin. Dia nge-stuck ya di situ terus. Bisa jadi. Kok kita jadi malah bahas kartun 2000-an ya? Keasikan. Iya, lanjut dong ke kartun yang 90-an. Oke, selanjutnya itu ada namanya. Aku kasih clue lagi nih. Oke. Kartun ini identik banget sama yang kata-katanya apa tuh namanya? Apa sih? Bikin kamu banget. Ada yang tahu nggak nih? Pokoknya tentang bola-bola lah pokoknya. Mencari Bola-bola. bola. Ada Bola tahu nggak? beracun. Enggak ada ya? Bukan, Nggak ada bukan ya, bola kartun beracun, ada filmnya. Pokoknya tentang bola-bola nih. Judulnya bola. Judulnya bola. Pokoknya ada yang ngebahas bola. Hah. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Ya, kalau gitu aku kasih tahu ya itu namanya Dragon Ball. Kamu tahu nggak sih itu Gimana? judulnya bukan tentang bola, harusnya Kan ball cluenya tuh bola. naga nggak sih? Siapa tahu kan ball itu kan bola. Wow, jauh banget ya. Aku sampai nggak kepikiran Nah, ternyata jadi Dragon gini Ball. aja. Pernah nggak sih nonton kayak Dragon Ball gitu? Aku sih nggak pernah nonton, tapi aku pernah dengar kok. Aku pernah dengar dari kayak teman-teman aku ngebahas Dragon Ball, tapi aku kurang tahu deh Dragon Ball. Nah, jadi gini, Dragon Ball itu mengisahkan tokoh utamanya itu namanya Son Goku yang itu tuh dia memiliki kayak misi gitu, mencari 7 bola sakti kayak gitu. Berarti dia sama aja kayak Pokemon dong. Tapi Bisa Pokemon jadi. di game ya, di Pokemon game mencari. Kalau ini mencari bola gitu. Dan nih yang uniknya, kenapa? Karena di bola terakhir itu ada di kepala naga, di sekitaran naga gitu. Oh, jadi itu yang paling epicnya ya, yang paling Karena kita gimana bagusnya. gitu cara nyari bola di daerah sekitar naga. Ih, serem banget ya sih. Bener banget, tapi nyari bola di naga gitu. itu udah film lama banget gak Ya, sih? udah Apa old bangetnya. tapi mu udah pernah nonton filmnya? Pernah waktu kecil kalau nggak salah SD ya kalau nggak salah. Apalagi identik sama Kamehameha yang itu tuh. Kamu tahu nggak? Kamehameha? Itu Nggak biasa tahu. dikata-katain sama Dragon Ball gitu. Oh, jadi itu kayak jimat apa apanya? Kayak jurus gitu nggak sih? Oh, Kayak jurusnya Kamehameha Iya, gitu. kayak gitu. Kamu Agak tahu aneh. nggak? Kamehameha apa sih artinya? Mau tau nggak?
Enggak sih, tapi aku dulu sering banget main sama teman-teman tuh kayak iseng-iseng lah, kayak ngelasin jurus-jurus kayak gitu. Oh, terus Sama-sama. Kamehameha kayak gitu. Kayak gitu. Ngerti. Ini Jadi kan kangen aku, nih jadinya. aku kurang tahu kan film kali ini. apa Tapi nih? yang kita bakal bahas selanjutnya ini nggak mungkin gak ada yang tahu. Apa dong? Main tebak-tebakan lagi nggak nih? Boleh. Apa tuh? Gimana? Kucing. Kucing. Apa ya? Kucing. Bukan Doraemon, bukan. Baru mau jawab nggak? Bukan. Itu kan udah tadi tuh. Yang terbaru dong apa? Tom and Jerry. Tahu nggak Kamu sih? udah tahu sih. Padahal kan aku mau bilang Film tikus kucing yang- gitu setelahnya itu. Padahal karena Tom and Jerry ini kan udah identik sama kucingnya itu nggak sih? Bener banget. Mm-mm. Nah, kamu tau gak sih kenapa sih mereka bisa berantem? Nah, kan Doraemon tadi tuh takut sama tikus. Oh. Nah, yang kali ini tikus takut sama kucing. Tapi tikusnya ini jahil banget gak sih, ngeselin Iya, banget. kayak Sumpah sering nyebelin banget sih. iseng-isengin kucing Iya, aja. kadang tuh aku nonton ya sampai geregetan karena tuh dia benar-benar muter-muter kan kucingnya gede banget ya di filmnya itu. Sedangkan tikusnya tuh kecil banget dan dia punya tempat persembunyian. Kamu tau gak sih tempat persembunyian yang kecil itu? Yang di bawah-bawah. Iya bener banget. Oh, Jadinya di tuh bawah kalau dia tembok udah gitu. lari tuh bikin aku nonton tuh kayak aduh gemes banget. Kenapa nggak bisa ditangkap gitu ya? Iya, kenapa nggak bisa pernah ditangkap? ketangkep. Kesel banget. Mm-mm. Pernah nggak sih ada episode yang mereka ditangkap? Masa kurang si tahu tikusnya sih. ini ditangkap? Kurang tahu sih, kayak pernah sih ditangkap tapi lepas Aku lagi. kelewat Lepas deh. lagi Bener banget. kayak gitu. Terus juga kamu tau nggak sih kenapa Tom ini kesel sama tikusnya ini? Kalau di filmnya itu kan pasti ada mereka konflik aja, ada masalah kayak tikusnya ini jahil gini lah. Tapi awal mulanya nih, aku nggak nonton sih awal mulanya. Aku nonton Awal tuh pas mulanya. pertengahan gitu. Mungkin karena emang kucing tuh emang benci tikus nggak sih menurut aku, karena kalau kita ngeliat di jalan itu ada kucing pasti kalau ada tikus pasti dikejar kayak gitu lah gak sih? Bener banget. Bisa jadi nggak? Doraemon juga benci tikus gak sih sebenarnya, walaupun bencinya tuh Iya, takut ya. takut digigit lagi. Takut digigit lagi nanti hilang semua tuh ekor, badan, tangan nanti hilang semua. Makanya dia takut gak sih? Bisa jadi kayak ngeri sama tikus. Kamu jijik nggak sih kalau ketemu tikus gitu? Takut nggak sih? Kalau misalkan tikus asli sih takut ya. Tapi kalau Takut tikus yang di Tom and Jerry kayaknya gemes gemes, gak sih, pengen malah nangkepin gemes banget. gitu. Iya, gemes banget. Terus kamu tau gak sih Tom and Jerry ini kan pas waktu zaman aku tuh zaman 2000-an. Aku lupa sih 2000 berapa. Pokoknya pas waktu aku masih SD atau TK itu populer banget. Tapi nggak cuma tahun aku doang loh populer. Ternyata tahun 90-an dia udah populer dari lama banget. Udah terkenal lah dari Bener lama. banget. Tapi kamu tahu nggak sih? Kamu sampai sekarang masih nonton Tom and Jerry nggak? Kalau nggak salah tuh terakhir waktu SMP ya aku nontonnya, karena sekarang tuh aku udah jarang banget ngeliatnya. Bahkan ya Tom and Jerry tuh bahkan ada gamenya gitu. Kamu tau nggak kayak game nangkep-nangkep? Gamenya? Kayak misal nih yang jadi kucing tuh lari terus ngejar yang jadi tikusnya. Kamu tau nggak kayak bikin lingkaran gitu loh, kayak kayak ngejar-ngejar. Game yang main sama teman-teman gitu kan? Oh tahu. Itu emang game Tom and Jerry ya? Apa Bisa terinspirasi jadi. ya dari Bisa Tom and jadi, Jerry? Bisa jadi. Oh kayaknya iya deh. Menurutku ya sih itu terinspirasi sih dari film Tom and Jerry ini. Selanjutnya nih, aku Oke. ada kartun yang dimana ini tuh agak horor dikit nih, karena ini tuh kayak sangkut paut sama hantu. Kamu tahu nggak? Film Hantu? apa? Kayak hantu-hantu gitu. Film hantu. Berarti dia bentuknya hantu apa emang menceritakan tentang hantu? Bentuknya tuh hantu, tokoh utamanya. Bentuknya hantu. Gobal-gobal tahu nggak? Bisa kasih clue-nya nggak? Huruf awalnya gitu atau apa? C. C. Aduh, aku kurang tahu lagi film Terus hantu-hantu gini. ciri-ciri tuh dia pendek kecil. Nggak pernah gede. Upin Ipin dong? Oh, bukan. Upin dia masih hidup. Oh iya, sorry. Masih hidup loh aku. Sorry. Tahu nggak? Kayaknya aku nggak tahu deh. Boleh dijelasin nggak sih apa sih? Nah, jadi itu namanya Casper. Casper. Itu sama bukan aja. hantu nggak sih? Emang itu apa? Itu Kayak- iya ya, itu hantu ya? Itu hantu. Menurut aku itu hantu. Karena kalau dibilang manusia kok bisa nembus tembok iya. kayak gitu. Oh iya Nggak juga mungkin. sih. Bener juga ya, bener. Jadi Casper itu tuh menceritakan hantu anak kecil yang meninggal. Ya kasihan ya bisa dibilang, karena dia kecil aja udah meninggal bahkan sampai jadi hantu. Itu masih bayi nggak sih Casper tuh, tapi hantu yang sangat gemesin Ya banget. baik dah, bisa dibilang kayak baik gitu nggak sih? Kalau teman-temannya kan jahat tuh, dia doang yang baik tuh. Nah, dan yang paling lucunya biasa tuh kalau film-film horor hantu-hantuan ini kan biasa serem. Tapi kenapa Casper nih identik sama lucu-lucu gitu? Karena dia mungkin hantunya masih kecil, dia gemesin banget. Mungkin kayak Dia kayak tuyul tapi nggak punya kaki. ya Casper punya kaki apa nggak? enggak sih, setahu aku kayak ekor gitu nggak sih di Oh, belakang. dia kayak dugong. Dugong. Bukan. Bukan, dia kayak duyung kan, tapi dia kecil banget, dia nggak pernah kecil. gede. Hantu yang nggak pernah gede sih dia menurutku. Bisa nggak tumbuh-tumbuh ya. Ya, iya dong, nggak tuh kan dia jadi hantu Udah gimana meninggal sih? ya? Lupa. Oke, Tapi aku jarang sih nonton Casper.
ya udah jarang banget di TV itu kelihatannya. Udah kayak Mungkin tersingkirkan sama film-film yang sekarang gak sih? Mungkin Global People ada yang tahu nggak sih Casper tuh masih ada di TV di acara mana gitu, bisa komen ya karena kita pengen nonton juga ya nggak sih? Iya bener banget, aku pengen nonton Casper lagi. Siapa tahu dia sekarang udah tumbuh dewasa. Siapa tahu Apa mungkin nggak ya, karena dia udah jadi hantu nggak sih? siapa tahu dia udah dewasa gitu kan. Nah karena yang tadi kamu bahas aku kurang tahu. Kalau yang sekarang nih pasti semua orang tahu. Dari tadi yang aku bahas tuh semua orang tahu loh ini yang aku bahas nih. Bahkan ini dari tahun 90-an itu masih ada sampai sekarang. Tebak. Sampai sekarang. Yang Apa masih ya? sampai sekarang. Apa ya? Coba kasih clue lagi dong yang lebih rinci. Di bawah laut. Oh, di bawah laut. SpongeBob. Bener banget, SpongeBob SquarePants. Sumpah aku sampai sekarang ya, walaupun aku udah SMK nih, aku masih suka banget nontonin SpongeBob SquarePants. Lucu banget ya nggak sih? Iya. Dan ada yang tahu nggak SpongeBob SquarePants itu spons atau hewan? Nah, itu yang masih bingung. Udah, sumpah aku udah tahu sih jawabannya. Apa tuh? Wih, udah pasti spons cuci piring, kan dia sering banget diceritain kayak dia jadi spons kayak bisa gitu. Terus ini yang heran tuh, kan dia punya 3 temen tuh, tetangga lah bisa dibilang. Iya, 3 Ada tetangga. Patrick sama siapa lagi satu? Aku lupa lagi namanya. Yang kayak cumi-cumi tuh. Siapa lagi? Squidward. Oh iya bener banget, Squidward. Nah, bener yang banget. uniknya tuh Squidward tuh kenapa dia nggak pernah pakai celana ya? Ya nggak sih? Karena dia cuma Ya pakai juga baju ya. doang. Ya juga ya, tapi waktu aku pernah ya nonton waktu itu dia ada nari gitu sama SpongeBob. Di situ tuh dia pakai kayak daun-daunan gitu loh. Dia nutupin. Dia selalu nutupin kalau dia lagi ada kayak gitu, atau enggak pas waktu dia pernah kan ada skin dia habis mandi nih. Dia nutupin pakai handuk, tapi dia nggak pernah pakai celana ya setelah dipikir-pikir. Iya, aneh. Dan Patrick juga nggak pernah pakai baju. Iya juga, tapi kan karena dia bintang laut. Oh iya, karena bintang. Nah, yang kali ini kamu bakal lebih mikir lagi nih. Kan gimana? tadi tentang Squidward, sekarang tentang kenapa SpongeBob bisa bernafas di bawah laut. Kenapa? Padahal dia nggak punya hidung, nggak punya insang. Iya, dia nggak punya hidung. Bahkan di filmnya tersebut dia aja nggak ada hidungnya gitu. Dan yang kenapa nih aku bisa mikir kayak gitu? Karena temennya dia si Sandy itu yang tupai, dia tuh pakai yang kayak pelindung apa ya? Pelindung kepala kayak kubang. Iya, gitu. jadi dia bisa nafas dalam situ. Pernah nggak sih mikir kayak gitu? Ya, dan yang paling uniknya nih, kenapa SpongeBob itu lubang-lubang? Iya, tapi Kok lubang-lubang? apa itu ya cara dia bernafas? Bisa jadi lewat lubang-lubang yang ada di badan-badannya gitu nggak sih? Kayaknya iya deh, tapi yang aku senengin ini dari SpongeBob ini, filmnya dia tuh nggak pernah ngebosenin, walaupun Ya, diulang padahal- terus aja diulang. Berapa kali itu nonton? Bener gitu. banget, kalau nggak dia nangkep ubur-ubur sama temennya itu si bintang Patrick, itu si Patrick, atau nggak dia lagi sekolah, ya nggak sih? Ya, dan dia nggak pernah lulus ya? Iya nggak pernah lulus juga dia, Ngambil selalu SIM-nya salah. doang. Yang malah bisa? pintar tuh si Patrick itu nggak sih? Dia yang sekalinya ikut pencarian SIM langsung dapet ya. Iya bener Keren banget, tapi banget. kamu tau gak sih yang soal cerita yang sedih banget tuh soal SpongeBob itu nggak punya rumah, nggak punya keluarga. Iya. SpongeBob Tapi apa Patrick ya? Patrick Aku lupa nggak sih? deh. Patrick. Oh Patrick ya? Patrick. Sumpah itu sedih banget sih itu film SpongeBob yang bagian itu loh, sedih banget sih Karena nontonnya. nggak jelas gitu ya asal usulan Patrick kok bisa ada kayak gitu. Iya, asal usul sampai dia aja bingung kan asal usulan Iya, dia iya. sendiri tuh dari mana. Nah, selanjutnya nih aku mau ngebahas mengenai film yang bisa dibilang tuh pencinta sayuran. Pecinta sayuran. Nah nih Global People ada yang suka makan sayur nggak nih? Ini cocok nih untuk nonton filmnya nih. Emang ada ya film anak-anak yang tahun 90-an suka makan sayur? Ada. Kamu tahu nggak? Film yang suka makan sayur. Sayur apa coba? Sayur bayam. Sumpah ada sayur bayamnya. Iya. Film yang suka makan sayur bayam. Nggak tahu, film apa tuh? Popeye. Kamu tahu nggak? Popeye. Yang dia Kayaknya tuh. aku pernah nonton tapi aku nggak tahu deh dia suka makan sayur bayam. Jadi gini, Popeye itu dia tuh kalau setiap makan sayur bayam, dia tuh bakal memiliki kekuatan gitu nggak? Bakal Memiliki jadi kuat kekuatan. gitu. Terus dia ngelindungin pacarnya gitu nggak sih yang Ya, namanya yang, Olive? dari kayak Gangguannya. gangguan Brutus gitu. Brutus tuh berarti kayak monsternya mereka gitu nggak sih? Bisa jadi kayak orang jahatnya gitu lah. Lucu banget ya film-film anak S90 nih jagain pacarnya loh si udah. Olive. Dan nih cocok banget ya sih buat Global People yang suka makan sayur. Nih contoh aja nih Popeye yang Iya demi suka- pacarnya dia makan sayur bayam terus ya bisa buat jadi ngelindungin. kuat. Aku baru tahu lah itu kalau ternyata dia makan sayur bayam itu buat ngelindungin si Olive ini. Jadi unik banget ya sih kalau kita makan sayur bayam bisa bikin kita kuat. Unik Kayak, sih, unik sih. Unik kan? Kayak bisa bikin otot kita langsung besar kayak Tapi gitu. kan makan sayur emang bikin kita kuat. Jadi Ya, harus dibanyak karena banyak vitaminnya cobain sih. ada.
Dia baik banget ya, dia ngelindungin si Olive itu dari Bucin apa ya, tadi? bisa dibilang Dia bucin. ngelindungin dari siapa? Dari musuhnya itu adalah Brutus. 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 Ada yang tahu nggak sih Brutus tuh kayak gimana mukanya gitu? Nah, dia tahu. Kayak monster. Harusnya sih kayak monster ya, Iya, karena dia harusnya, karena ngelindungin dia dari jahat. itu. Nah, selanjutnya ini aku main tebak-tebak lagi nih. Apa nih? Lagi sekali nih Apa tebak-tebaknya nih? Apa nih. nih? Anjing. Sorry, bukan ngomong kasar nih. Emang tentang anjing ya, Oh, teman anjing. tentang Iya. anjing. Jangan kaget gitu dong. Apa Ayo. ya? Anjing. Hewan peliharaan atau enggak? Anjingnya. Pelihara. Sumpah pertanyaanmu ini buat aku bingung loh. Kalau makin aku flashback, makin aku inget-inget ya. Karena aku udah nggak pernah nonton sekarang. Setahu aku sih hewan peliharaan. Apa teman ya? Udah kayak gitulah pokoknya Apa di ya? filmnya ini. Scooby-Doo. Bener nggak? Scooby-Doo doang dong, kok double gitu. Beda ya, beda. Beda. Oh, Scooby. Emang kenapa Scooby-Doo. tuh? Emang kenapa tuh? Nah, jadi ini tuh dia pertualangan anjing bersama teman-temannya itu yang ramean itu. Oh, Udah iya. lupa sampai nama-namanya, aku udah lupa padahal dulu aku tuh Nama-nama sering banget temennya. nonton. Ya aku udah sampai lupa banget sih, padahal aku dulu sering banget nonton film tersebut. Nah, kamu tau gak sih Scooby-Doo ini ada pada tahun berapa? Tahun berapa ya? Pertama kali dia tayang di Indonesia. Bentar. Kalau untuk yang di luar aku lupa sih, tapi kalau yang di Indonesia tebak. Tahun berapa ya? Tahun 96? Salah. Berapa? Masih naik lagi dikit. 98? Bener banget. Jadi pertama kalinya itu tahun 1998. Nah, pertama kali tayangnya itu ada di MNC TV. Nah, dia tuh suka berpindah-pindah loh, nggak cuma di MNC TV doang. Di Tapi mana belakangnya tetap TV. Yang kedua dia ada pada tahun 2002. Di mana? Tebak. Pernah nggak nonton yang 2002 ini? Kalau nggak salah tuh di Antv nggak sih? Bener nggak? banget di Antv yang kedua. Nah, yang ketiga dia pindah lagi. Suka pindah-pindah gitu Suka ya? pindah, karena dia udah digeserkan sama film-film yang terbaru gitu. Tapi kan tetap unik lah bisa dibilang. Unik banget. Nah, yang pindahnya ini dia pindah ke Trans TV pada tahun 2014. Jadi masih baru banget gitu. Dia pindah ke Trans TV. Dan kalau nggak salah nih filmnya ini kayak mengisahkan kayak mencari misteri-misteri yang belum terpecahkan gitu nggak sih? Bener banget, dia kayak mencari misteri bersama teman-temannya yang belum terpecahkan gitu. Jadi dia kayak ngungkap misteri gitu. Ya. Dan kalau nggak salah tuh uniknya tuh di setiap akhir film tuh pasti kayak hantu atau misterinya tuh pasti kayak manusia di belakangnya. Bener nggak Iya, sih? jadi bukan kayak bener-bener bukan hantu. Jadi dia pas waktu dibuka jadi manusia, ya nggak sih? Bisa kayak gitu. Bisa bilang kayak ngeprank gitu nggak sih? Iya, kayak ngeprank gitu. Tapi seru banget tau filmnya. Dari karena awal penuh- aku sampai dulu tuh filmnya aja ini film Scooby-Doo ini ya. Sama kayak yang aku bilang sebelumnya itu dia diulang-ulang terus episodenya. Tapi tuh aku nggak pernah bosen ngeliatnya. Jadi aku sering banget nonton kalau udah ada Scooby-Doo. Pasti aku langsung semangat banget buat nonton. Nah, kamu tau nggak sih film kartun yang nggak pernah capek? Yang film kartun olahraga dong, nggak pernah capek. Bisa dibilang kayak olahraga gitu sih, kayak bisa dibilang. Harusnya film yang nggak pernah capek itu dia bersemangat dalam filmnya nggak sih? Bisa jadi. Kamu tau nggak film apa? Ada bau-bau ninjanya nggak? Ya. Kalau ada bau ninjanya berarti Ninja Hattori. Bener. Kenapa bisa dibilang nggak pernah capek? Karena dia tuh di lagunya tuh dia tuh mendaki gunung, terus lewati lembah, terus Nggak nyambung ya, sumpah aku ya kan sampai siapa mikir tahu loh. dia kayak setiap hari itu harus mendaki gunung dulu untuk menjadi film kartun kayak gitu. Sumpah aku sampai mikir Siapa loh, tahu. kenapa dia nggak pernah capek? Apa karena dia terlalu bersemangat? Ternyata karena lagunya ya. Karena lagunya gak apa-apa. Nah, Ninja Hattori ini hampir mirip-mirip sih kayak Doraemon. Dia tuh kalau Doraemon kan dia membantu anak yang ceroboh. Ini juga sama hampir mirip. Tapi bedanya nih kalau Doraemon kan robot. Kalau Ninja Hattori ini manusia ninja kayak gitu. Oh, jadi dia semacam manusia gitu. Dan tugasnya tuh hampir mirip lah kayak Doraemon, di mana dia tuh membantu temennya yang namanya tuh siapa ya namanya? Kamu tahu nggak? Nama temennya Mm-mm. Shizuka. Jauh banget. Jauh banget, Siapa jauh ya banget. Shizuka? Bukan. Tiba-tiba terlintas. Namanya ada yang tahu nggak? Nih yang di belakang ada yang tahu nggak siapa nama temennya? Nggak ada yang tahu nih. Duh, pada nggak pernah nonton film Pasti nggak anak-anak pernah nih nonton semuanya ya nih. semuanya. Anak 2000-an semua. Nah, jadi itu tuh namanya itu adalah Kinichi. Susah ya namanya. Ini agak-agak susah karena Susah ya? bau-bau Jepang gitu. Oh, berarti dia film dari dari tadi Jepang. kita bahas nih film-film antara film Jepang semua ya, hampir Doraemon, mirip lah. Pokemon. Dan itu tuh Kinichi hampir mirip lah kayak Nobita, kayak sering ceroboh, terus cengeng, kayak gitu-gitulah pokoknya. Berarti dia sama-sama ngebantu. Berarti Doraemon sama Ninja Hattori ini baik dong. Ya kayak gitulah. Selanjutnya apa nih Nadia? Tebak. Selanjutnya yang berbau bondol. Jauh banget. Jauh banget sih. Bondol? Ganti yang berbau Apa? pertualangan. Oke, petualangan.
Bertualangan bersama tas merah. Oh, Dora. Bener banget, Dora. Jadi ini tuh film masih ada banget sampai sekarang. Bahkan Ya. kalau kamu nyari di beberapa kayak di kasetnya TV. gitu, kasetnya tuh masih banyak banget film Dora Kayak ini. dijual-jualin gitu ya. Bener banget. Di situ tuh kayak pertualangannya kayak ada Dora, ada Si monyetnya tuh siapa namanya? monyetnya emang punya nama. Kalau nggak salah ada namanya deh. Mungkin Global People ada yang tahu namanya bisa komen. Aku nggak tahu sih nama monyetnya. Wah, dia pertualangan yang digangguin sama si Musang. Musang apa rubah ya? rubah nggak sih? Masa rubah? 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 Apa musang? Kayak musang deh. Enggak tahu lah, mungkin Global People yang Ya, tahu itu Pak, musang atau dia rubah sering bisa. banget digangguin nih. Jadi sebelum dia selesai kan dia punya misi nih si Doranya ini. Terus dia tuh harus nyari hal tersebut, tapi dia setiap mau ngejalanin misi tersebut dia bakal digangguin sama si musangnya itu. Kayak iseng gitu, masih iseng banget ya. Iya, Kayak iseng banget si ganggu-ganggu. musangnya itu. Jadinya tiap dia mau ngejalanin misi, beberapa misi bakal digangguin sama si musangnya itu. Sampainya dia stop ngejalanin misinya itu. Tobat lah ya bisa dibilang. Iya, ya, bisa tobat. dibilang kayak gitu. Oke, udah nggak terasa Global People kita udah berapa film tadi? Sekitar 10 ya? 10. Ya, coba kita ulang dari awal deh. Yang kita bahas pertama tadi ada Doraemon. Terus Yang kedua ada Pokemon. Pokemon ya. Yang Terus ketiga ada apa ya? Apa ya? Bentar. Sampai lupa loh. Dragon Ball. Oh Dragon iya, Ball. bener banget, yang bawa Dragon bola-bola Ball. tadi. Terus ada Yang keempat ada kucing, Tom and Jerry. bener banget ada Tom and Jerry. Terus Yang kelima ada SpongeBob SquarePants. Yang keenam itu ada Casper. Bener hantu yang nggak banget. pernah tinggi. yang ketujuh ada Scooby Doo. Terus yang ke-9 tuh ada Ninja Hattori yang tadi aku bilang nggak pernah capek tuh. Nah, yang terakhir ada Dora. Dora yang sering nanya ya, bisa dibilang sering Iya, nanya. sering banget, nyebelin banget ya filmnya. Kayak kita udah bilang ke kiri, dia tetap ke kanan gitu. Jadi Udah kita udah ketuker-tuker ya. iseng. Iya, bener banget. Jadi udah dia nggak nggak pernah terasa. ngikutin jawaban kita ya. Nggak pernah ikutin. Nah, mungkin Global People masih memiliki saran film tahun 90-an, bisa langsung komen aja Global People di kolom komentar. Bener banget. Dan kalau boleh tahu nih, Nadia dari ke-10 film itu, Nadia paling suka film yang mana? Yang paling aku suka sih yang masih aku tonton sampai sekarang ya. Apa tuh? SpongeBob SquarePants dong, Oke, aku paling suka. SpongeBob SquarePants. Nah, kalau kamu ya, aku mau nebak deh, aku mau nebak. Apa tuh? Kamu paling suka Dora. Oh, salah. Dora apa nih? Dora? Ada dua Dora. Doraemon atau Oh iya, Dora yang petualangan, Dora yang petualangan. Salah, aku yang lebih suka tuh Doraemon. Karena dia tuh benar-benar ngajarin kita gimana cara persahabatan kayak gitu. Bener banget, sama kayak Ninja Hattori dong berarti. Bisa jadi. Tapi aku nggak suka ninja karena aneh gitu. Iya, tapi emang Doraemon lucu aja sih. Lucu, lebih imut lah, lebih cute gitu. Yeah. bisa di- lebih cute gitu. Nah, Global People follow juga Instagram kita di @globalitypodcast. Jangan lupa di like, comment, and share video-video kita. Jangan lupa di subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan nih sama video-video dari Globality TV. Tentunya yang membahas mengenai pendidikan IT, milenial IT, dan apa sih yang lagi nge di bidang IT. See you on the next episode. G-Pod, let's bring on.